Berbuat asusila, oknum staf ahli DPRD Dairi ditangkap polisi. Tunjangan mewah DPRD akan dievaluasi. Alat musik Kulcapi masih dilestarikan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, pelaku begal payudara diringkus polisi setelah diamankan warga di kawasan sepi di kota Sidikalang. Pelaku diketahui merupakan oknum staf ahli di DPRD Dairi. Pelaku asusila berinisial RK ini diringkus personel Polres Dairi setelah disergap warga tak jauh dari salah satu sekolah di kawasan kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pria berusia 34 tahun ini sempat viral dan kerap melancarkan aksinya pada pelajar saat di tempat sepi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motor dan menghampiri korban yang sedang sendiri. Setelah diperiksa, diketahui pelaku merupakan oknum staf ahli dari salah satu fraksi yang ada di DPRD Dairi. Petugas langsung menahan pelaku di tahanan Polres Dairi. Jadi modus operandinya adalah tersangka atas nama RK memilih korbannya dari beberapa yang sudah kita ketahui, sekitar 5 sampai saat ini kemungkinan sudah sampai 5 laporan terkait dengan kejadian berhubungan dengan begal payudara tersebut. Jadi modus operandi tersangka atas nama RK adalah sasarannya adalah anak sekolah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak. Hendri Setiawan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Saudara, lokasi judi terbesar di Kabupaten Karo digerebek tim gabungan Polda Sumatera Utara. Pelaku menggunakan bangunan rumah toko agar tidak dicurigai petugas. Ini adalah visual yang merekam detik-detik tim gabungan Jatanras Polda Sumut dan TNI menggerebek sebuah ruko di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang menjadi lokasi judi dadu dan tembak ikan. Saat petugas datang, puluhan orang mulai dari bandar, operator, hingga pemain sempat berupaya kabur namun gagal. Petugas mengamankan 6 mesin judi tembak ikan masih dalam kondisi menyala. Mesin judi tersebut dijaga seorang operator wanita. Sedangkan di lapak judi dadu, petugas mendapati puluhan orang sedang bertaruh uang. Dari lapak judi dadu, petugas menangkap bandar dan 2 kaki tangannya yang berperan sebagai pengutip uang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, mengatakan ada 29 orang diamankan ke Polda Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, 6 orang dipulangkan karena tidak terbukti, sedangkan 23 lainnya dipastikan terlibat perjudian. Lokasi yang kami lakukan penindakan ataupun penggerebekan merupakan lokasi perjudian yang terbesar di Kabupaten Tanah Karo. Perjudian dadu dan mesin tembak ikan. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP yang Dalam kasus ini, para pelaku kini terancam penjara selama 10 tahun karena dijerat dengan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, polisi menggerebek sarang narkoba di pinggir sungai kawasan Medan Denai. Dalam penggerebekan ini, seorang pengedar diringkus berikut narkoba siap edar. Untuk sampai ke lokasi, polisi harus melewati gang sempit di Jalan Pelajar Timur Ujung, Kecamatan Medan Denai. Polisi sempat kesulitan menjangkau sarang narkoba yang sudah jadi target karena terdapat perangkap dan rintangan bambu yang memang disiapkan para pelaku.
Polisi kemudian meringkus satu pelaku yang merupakan pengedar narkoba di lokasi penggerebekan. Dari tangannya disita sejumlah paket sabu siap edar yang belum sempat dijual. Polisi juga menyita sejumlah uang hasil penjualan narkoba dan beberapa alat hisap sabu. Wakasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Polisi Marvel Ansanai menyebut sarang narkoba yang digerebek kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktik serupa tidak terulang. Polisi nantinya akan melakukan pengawasan agar praktik serupa tidak terulang kembali. Gerebek sarang narkoba dilakukan di Jalan Pelajar Timur, Kecamatan Medan Denai. Tempat ini sebelumnya juga sudah meresahkan warga. Jadi ada informasi atau laporan dari warga masyarakat terkait aktivitas penyalahgunaan narkoba di tempat ini. Sehingga kami laksanakan GSN dan diamankan satu orang laki-laki, ya perannya sebagai pengedar atau penjual di lokasi ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tunjangan mewah DPRD dievaluasi, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara Gubernur Sumatera Utara akan mengubah tunjangan rumah anggota DPRD Sumatera Utara sebesar 40 juta per bulan. Keputusan ini diambil dari hasil perhitungan tim anggaran. Isu tunjangan fantastis Dewan Perwakilan Rakyat masih terus menjadi sorotan masyarakat di tengah kinerja anggota Dewan yang dinilai minim dan tidak pro rakyat. Di DPRD Sumatera Utara, pendapatan anggota Dewan bisa lebih dari 80 juta per bulan sesuai dengan jabatannya. Mereka juga mendapat tunjangan rumah sebesar 40 juta rupiah per bulan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang pembahasan gaji dan tunjangan DPRD sudah berdasarkan perhitungan tim anggaran pemerintah daerah TAPD dan tim appraisal. Apabila ada rencana penyesuaian, Bobi memastikan akan melakukan perubahan peraturan gubernur dengan kesepakatan bersama DPRD. Di kabupaten juga banyak yang, ini perbubnya membuat angka sekian. Itu angka yang memang sama-sama sudah melalui TAPD, sudah melalui tim apresial, dan juga sudah sama-sama melalui dengan antara pemerintah daerah dan DPR. Jadi kalau tadi tanya apakah bisa dirubah, ya tentu kami mau saja merubah kalau memang dari apresialnya dan dari DPR-nya sama-sama sepakat. Meski gaji dan tunjangan fantastis yang diperoleh wakil rakyat bukanlah hal yang baru, namun tambahan tunjangan kemewahan membuat masyarakat geram, apalagi di tengah keterpurukan perekonomian masyarakat. Ruganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, satu unit mobil dan sepeda motor milik maling lembu di Desa Padangsari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan dibakar warga. Warga kesal karena selalu kehilangan ternak. Maling lembu, tepatnya di potongan. Inilah video amatir saat warga di Desa Padangsari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan membakar mobil dan sepeda motor pelaku pencurian ternak. Awalnya warga curiga mobil pelaku masuk ke areal perkebunan sawit dengan mematikan lampu. Warga kemudian memergoki dua orang pria sedang mencuri lembu. Karena kesal sering kehilangan ternaknya, kemudian warga menangkap pelaku. Namun seorang pelaku berhasil melarikan diri dari kepungan warga. Pelaku yang ditangkap nyaris diamuk massa sebelum polisi langsung mengamankan lokasi kejadian. Namun dua unit kendaraan hangus terbakar dan diamankan ke Mapolsek sebagai barang bukti. Telah terjadi pencurian di Desa Padangsari, Dusun 1, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Di sana terjadi pencurian lembu dan tersangka sempat melarikan diri dan diamankan massa, dan massa membakar barang bukti dari DTSK tersebut, yaitu mobil dan sepeda motor. Kini pelaku telah diamankan ke kantor polisi, sedangkan pelaku lain diduga anaknya masih buron. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara sesuai pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian.
Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, kaum perempuan di Kota Medan mendesak pemerintah agar penuhi kebutuhan masyarakat dan tolak kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Puluhan aktivis perempuan di Kota Medan berunjuk rasa di titik nol Kota Medan, tepatnya di depan kantor pos. Dengan membentang poster berisi kecaman dan menggunakan pakaian pink hijau sebagai bentuk perlawanan, mereka menyuarakan keresahan atas tindakan pemerintah yang cenderung otoriter menanggapi aksi masyarakat. Dalam aksi ini mereka juga mengecam berbagai bentuk tunjangan mewah DPR karena dianggap tidak seimbang dengan kinerja. DPR juga dinilai tidak menyuarakan jeritan rakyat yang terus dibebani dengan peningkatan pajak di tengah perekonomian yang sulit. Koordinator aksi Anissa Oktaviseran bilang sebaiknya anggaran untuk tunjangan DPR diberikan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Ya teman-teman untuk tuntutan 17+8 itu hari ini banyak sekali mungkin teman-teman lain yang selama ini takut ya untuk turun ke jalan, tapi kita mendorong supaya bersama-sama bersuara, dan hari ini kita mencoba untuk menghadirkan warna pink hijau, pink sebagai lambang keberanian dan hijau sebagai heroik ya. Jadi kayak kita berusaha untuk mengapresiasi sekecil apapun suara dan sekecil apapun perjuangan itu sangat berharga untuk masa-masa saat ini. 2 pekan terakhir Indonesia dipenuhi dengan unjuk rasa di berbagai daerah sebagai bentuk kemarahan rakyat. Pemerintah didesak agar segera memenuhi tuntutan 17+8 yang telah disampaikan. Bukan malah mencari seakan-akan ada dalang dalam gelombang kemarahan rakyat. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Alat musik Kulcapi masih dilestarikan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, antisipasi kecanduan smartphone, sejumlah ibu di Medan bawa anak-anak mengikuti workshop robotik. Di tempat ini anak-anak dilatih aktivitas fisik dan berpikir. Di sudut ujung Jalan Tuasan Kota Medan, sejumlah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan antusias menyusun bagian-bagian kecil robot. Dengan obeng kecil, mereka mencoba menyusun bagian-bagiannya. Di workshop robot ini, anak-anak disuguhkan kepingan kayu yang merupakan bagian dari replika siput, dilengkapi dengan dinamo dan baterai. Bagi anak-anak, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus bisa menyusun kepingan kayu tersebut dengan benar dan harus bisa bergerak menggunakan daya baterai secara baik. Tak jarang saat semua sudah tersusun dan terbentuk dengan baik, mesin dinamo tidak bergerak atau sebaliknya. Ada pula saat robot-robot itu bisa berhasil bergerak namun jalannya mundur. Hal ini merangsang pikiran anak-anak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada pada robot tersebut. Kegiatan ini terlihat didukung penuh oleh orang tua mereka yang sangat khawatir anaknya terjebak pada kecanduan smartphone. Dira Yati Sardina, seorang guru dan inisiator workshop, mengatakan kegiatan ini memang didesain untuk mengisi hari libur anak-anak dengan aktivitas yang melibatkan kemampuan berpikir serta merangsang motorik anak-anak. Alasannya saya buat kegiatan robotik yang pertama adalah mengisi waktu liburan anak-anak dengan kegiatan yang berproduktif. Karena kan sekarang anak-anak senangnya main game gitu kan, main handphone. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang memang membuat suatu produk yang bisa mengganti handphone tadi. Sementara itu, Aufal, salah seorang peserta workshop, mengaku sangat senang dengan menyusun robot ini. Walau agak susah, namun ingin tetap membuat robot lainnya. Kayak senang gitu, terus seru, ada tantangannya, bisa baut-baut, kayak merasa lagi buat robot asli. Melihat antusias anak-anak, Dira dan sejumlah anak muda lainnya akan membuat workshop lanjutan dan bentuk robotik yang lebih menantang lagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah, hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, meski nyaris punah, alat musik tradisional Kulcapi asal Kabupaten Karo masih dilestarikan. Eliana Sembiring, satu-satunya perajin kulcapi wanita, mampu membuat kulcapi dengan alat sederhana. Beginilah keseharian Eliana Sembiring, warga di Sadokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini mampu membuat alat musik tradisional Karo, kulcapi, dengan alat sederhana berupa pisau ukir dan sejenisnya. Eliana sudah puluhan tahun membuat kulcapi. Awalnya, kulcapi dibuat untuk mainan anak-anaknya. Seiring waktu, Eliana terus mengasah kemampuannya dan mempertahankan keberadaan kulcapi yang merupakan alat musik tradisional di kampung mereka. Tidak seperti perajin pria, Eliana membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengolah bahan kayu mentah menjadi kulcapi. Kini, penjualan kulcapi miliknya sudah sampai ke mancanegara. Satu kulcapi dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.800.000. Tangan sendiri ya, Bu? Iya, semua manual. Nggak ada dari alat mesin gitu, nggak ada. Gerenda, apa segala macam nggak ada. Bi, melihat kita sendiri, Bu, mungkin kita satu-satunya di Kabupaten Karo yang perempuan dan membuat karya seni nih, Iya. Ini gimana nih, ada kebanggaan tersendiri kah atau seperti apa nih, Bu? Aku sangat bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena di Tanah Karo baru pertama akulah perempuan yang pembuat kulcapi. Memang banyak yang pengrajin ini. kulcapi ya. Tanah Karo inilah khususnya banyak. Tapi rata-rata itu semua laki-laki. Dirinya mengaku senang dapat menjaga dan terus melestarikan alat seni musik ini dan berharap alat seni musik ini dapat bersaing di tengah modernisasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.